Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan seperti biasa. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Kehumasan A2 yaitu Ibu Dian yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 6 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama tentang customer relation, yang kedua community relation, dan yang ketiga itu tentang investor relation. Nah, kita akan bahas tentang definisi dari CRM. Nah, CRM itu dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian dasar yakni suatu manajemen hubungan pelanggan atau merupakan suatu strategi pemasaran yang saat ini sangat banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelanggan atau konsumen mereka tetap membeli produk atau memakai jasa mereka. Dalam artian umum, yakni adalah suatu proses dari beberapa tahapan yang terdiri dari identifikasi, akuisisi, retensi, dan pengembangan customer yang memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan dengan cara memfokuskan strateginya, yaitu dengan cara menjaga hubungan yang baik dengan customer. Customer relation itu juga dapat didefinisikan sebagai strategi bisnis yang terdiri dari software dan layanan yang didesain untuk meningkatkan keuntungan, pendapatan, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, tujuan dari customer relation. Customer relation sendiri bertujuan agar perusahaan dapat mengenali pelanggannya secara lebih detail dan melayani mereka sesuai dengan kebutuhannya. Untuk mendukung tercapainya tujuan dari CRM, ada beberapa aktivitas yang perlu dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan konsep CRM, yaitu yang pertama, membangun database pelanggan yang kuat. Database pelanggan yang kuat merupakan kunci utama pelaksanaan dari CRM. Alasan mengapa perusahaan perlu membangun database pelanggan yang kuat yaitu yang pertama, database pelanggan adalah salah satu aset utama perusahaan karena dapat dihitungnya performa perusahaan sebagai performa finansial. Nah, yang kedua, database pelanggan dapat dijadikan ukuran tentang nilai perusahaan sekarang dan performa perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, membuat profil dari setiap pelanggan. Profil pelanggan menyangkut segala aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan mengenai penggunaan produk atau layanan dari perusahaan. Profil pelanggan akan memberikan gambaran tentang kebutuhan, keinginan, dan juga konsentrasi mereka tentang produk dan layanan perusahaan. Yang ketiga, analisis profitabilitas dari tiap-tiap pelanggan. Dalam analisis profitabilitas, ada dua hal yang dinilai oleh perusahaan. Yang pertama adalah penerimaan atau revenue yang dihasilkan dari masing-masing pelanggan. Yang kedua adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani masing-masing pelanggan. Keempat, interaksi dengan pelanggan yang lebih target dan customized. Dengan profil pelanggan yang lebih jelas, perusahaan akan lebih mudah untuk melihat kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap pelanggan, sehingga perusahaan dapat dengan mudah memberikan penawaran tentang produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Dengan tingkat kebutuhan yang dipetakan, perusahaan juga dapat memberikan komunikasi pemasaran terpadu yang lebih personal dan customized. Selanjutnya itu ada beberapa manfaat dari customer relation. Yang pertama, jumlah konsumen yang akan terus bertambah karena tujuan utama dari customer relation sendiri selain mencari konsumen baru, dia juga akan tetap memelihara tingkat kepuasan konsumen yang sudah ada. Yang kedua, mengetahui tingkat kepemilikan perusahaan pada konsumen, yaitu dengan mengetahui kebutuhan konsumen tersebut. Yang ketiga, mengetahui kebutuhan konsumen pada masa yang akan datang, yaitu melalui hasil transaksi yang sudah dilakukan dan dari hasil-hasil analisis data transaksi yang sudah terkumpul. Yang keempat, mengetahui ketidaknormalan pada setiap transaksi yang dilakukan, yaitu mengetahui tindak kriminal seperti penipuan dan lain sebagainya. Yang kelima, mengetahui perbaikan yang harus dilakukan pada servis yang diberikan kepada konsumen tersebut. Selanjutnya, kendala dari Customer Relationship Management. Yang pertama, pada aplikasi TI terbuangnya fitur atau kelebihan-kelebihan yang ditawarkan TI dengan percuma. Yang kedua, pelanggan tetap mengeluh. Yang ketiga, hubungan dengan pelanggan tetap transaksional. Yang keempat, tidak ada peningkatan efisiensi. Yang kelima, staf sales dan marketing masih saling menyembunyikan data. Selanjutnya, keuntungan perusahaan masih stagnan.
Dan tidak ada batasan yang baku bagaimana implementasi, bentuk, ataupun modul-modul yang dimiliki sebuah software Customer Relationship Management. Karena sekali lagi pengertian CRM lebih merujuk kepada strategi bisnis. Selanjutnya, khusus dalam kaitannya dengan perusahaan komersial, software Customer Relationship Management umumnya menggunakan relational database dengan dukungan modul-modul siap pakai. Tetapi implementasinya tidaklah semudah membeli lalu menginstal software, serta membaca petunjuk penggunaannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari community relation. Community relation adalah kegiatan public relation, maka langkah-langkah dalam public relation mewarnai langkah-langkah dalam community relation. Hubungan dengan komunitas sebagai fungsi hubungan masyarakat merupakan partisipasi lembaga atau organisasi yang berencana, aktif, dan berkesinambungan dengan komunitas untuk menjaga dan memelihara lingkungannya demi keuntungan dua pihak. Dengan adanya hubungan dengan komunitas, maka humas dalam melaksanakan kegiatan dan fungsinya dapat diarahkan untuk mencapai tujuan dari organisasi, khususnya menjembatani antara kepentingan publik yang sarananya yaitu masyarakat sekitar tempat perusahaan atau organisasi berada. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alasan dilakukannya community relations. Nah, mengapa sih community relations itu perlu dilakukan di suatu perusahaan ataupun organisasi? Yang pertama adalah perusahaan itu kan tumbuh dan berkembang atas partisipasi dari masyarakat, sehingga tentunya perusahaan ataupun organisasi harus sadar bahwa hubungan yang baik dengan masyarakat tentunya akan menjadi salah satu pendukung bagi kelancaran kegiatan yang ada di perusahaan ataupun organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, sebagai wujud nyata untuk menjalin hubungan dengan masyarakat dengan cara memberikan apa yang bisa disumbangkan oleh perusahaan ataupun organisasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai tujuan community relations. Nah, tadi kita telah membahas mengenai alasan perlunya community relations. Dari sana ada beberapa tujuannya. Yang pertama itu adalah terjalinnya hubungan timbal balik yang harmonis antara perusahaan ataupun organisasi dengan masyarakat ataupun komunitas. Kemudian mencapai rasa saling pengertian, kemudian menciptakan rasa saling memiliki, rasa saling mempercayai, dan juga rasa saling menghargai. Nah, dari hal tersebut maka akan mengurangi yang namanya prasangka ataupun rasa curiga. Kemudian mendapatkan dukungan dari komunitas. Nah, dari poin-poin tersebut nantinya akan meningkatkan kelancaran kegiatan operasional yang ada di perusahaan ataupun organisasi. Selanjutnya ada contoh dari community relations. Yang pertama itu ada community health. Contohnya seperti kinatan massal dan pelayanan kesehatan masyarakat secara gratis. Yang kedua itu ada bantuan bencana atau disaster relief, yaitu perusahaan mewujudkan kepeduliannya terhadap korban bencana alam dengan memberikan bantuan secara moral maupun material. Lalu yang ketiga ada donor darah atau blood charity, yaitu perusahaan secara kontinu melaksanakan kegiatan donor darah baik dari kantor pusat maupun di kantor cabangnya. Lalu yang keempat, ada kebersihan dan kesehatan lingkungan atau health and clean environment, yaitu untuk meminimalisasi terbentuknya limbah yang dapat mencemari lingkungan. Lalu yang kelima, ada memberikan prioritas kepada masyarakat sekitar dalam rekrutmen karyawan. Yang keenam, ada sponsorship. Yang ketujuh, ada memberikan bantuan renovasi tempat ibadah, pemberian hewan korban, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai pengertian dari investor relation. The National Investor Relation mendefinisikan hubungan investor sebagai sebuah tanggung jawab manajemen strategis yang mengintegrasikan finansial, komunikasi, pemasaran, dan pelaksanaan hukum sekuritas untuk memungkinkan komunikasi dua arah yang paling efektif antara sebuah perusahaan, komunitas finansial, dan konstituen lain, yang pada akhirnya berkontribusi kepada sekuritas perusahaan untuk penilaian yang adil. Kata pemasaran di sini tidak berarti menjual, tetapi lebih kepada memberikan edukasi dan melakukan komunikasi kepada para pemegang saham tentang nilai saham perusahaan saat ini dan potensi nilai saham pada masa yang akan datang. Selanjutnya, tanggung jawab investor relation. Menurut Harvard, Rifkin and Godwin, ada 4 bidang utama yang menjadi tanggung jawab investor relation. Yang pertama yaitu pelaporan keuangan dan pengungkapan. Yang kedua yaitu pemasaran tesis investasi perusahaan. Yang ketiga, komunikasi tata kelola perusahaan. Dan yang terakhir yaitu public presence. Yang pertama kita akan membahas mengenai pelaporan keuangan dan pengungkapan. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan publik keuangan lainnya, sehingga dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan investor dan membantu perusahaan untuk meraih modal. Yang kedua mengenai pemasaran tesis
investasi perusahaan. Ini adalah tanggung jawab perusahaan untuk berusaha secara proaktif memasarkan diri kepada calon investor dalam rangka untuk menjamin modal untuk perusahaan. Investor relation sangat bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan tesis investasi perusahaan dengan cara meyakinkan, menarik, dan dapat mempertahankan minat investor dengan memberikan gambaran perusahaan baik secara finansial maupun secara non-finansial. Yang ketiga yaitu mengenai komunikasi tata kelola perusahaan. Ini merupakan aset non-finansial yang tidak berwujud seperti kualitas dan keefektivitasan dewan direksi dan kebijakan tingkat tinggi yang diletakkan di tempat untuk memastikan perlindungan minat pemegang saham, dan merupakan aset yang tidak diragukan lagi untuk mempengaruhi kekuatan perusahaan dan kinerja jangka panjang. Yang keempat yaitu mengenai public presence. Public presence merupakan manajemen kehadiran publik perusahaan. Persepsi publik merupakan suatu hal dalam perusahaan yang sangat memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan investasi calon investor.